Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, teman-teman harus selalu positif ya. Selalu berharap dan semoga Tuhan memberikan teman-teman jalan keluar, memberikan teman-teman apa yang teman-teman harapkan dalam kehidupan ini. Para friends, siang hari ini saya ingin bawakan satu cerita untuk teman-teman ya. Jadi di zaman dulu, di zaman Yunani kuno itu ada seorang pemuda saat itu yang namanya Pygmalion. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Bagi teman-teman yang sudah tahu, ya ini refreshing aja ceritanya. Jadi seorang pemuda yang namanya Pygmalion ini hobinya atau kesenangannya itu membuat patung ya. Dia bikin patung seorang gadis. Dia bikin begitu bagus, dipolesnya, dibersihinnya, dipertekannya setiap hari. Dan patung ini akhirnya dia sangat jatuh cinta dengan patung ini. Patung ini diberi nama oleh dia Galatea, teman-teman ya. Nah dia pada saat itu juga pingin cari gadis yang dia pingin mungkin pacaran atau apa dengan gadis. Tapi dia nggak ketemu gadis yang sesuai seperti patung yang dia bikin. Patung itu memang bagus sekali ya. Jadi setiap hari kerjanya cuma memperhatiin patung itu. Dia bikin begitu bagus patung itu. Nah teman-temannya pada saat itu, teman-temannya sangat ngenyek ya, boleh dibilang atau apalah istilahnya. Teman-temannya merasa ini kerjanya masa tiap hari cuma lihat patung, padahal itu patung, ngapain diperhatiin begitu ya. Jadi orang-orang pada saat itu berpikiran negatif terhadap Pygmalion ini. Tapi Pygmalion ini tetap dengan pendiriannya, dia tetap positif dengan patung ini. Dan dia sangat berharap, bahwa dia akan ketemu dengan gadis yang menjadi pendamping atau kekasihnya untuk mendampingi dia seumur hidup. Dan dia berdoa semoga dia dapat kekasih yang atau gadis yang sesuai dengan harapan dia. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata doanya itu katanya ya, menurut ceritanya, oleh dewa Afrodit dari Gunung Olympus katanya. Jadi oleh dewa, patung yang dibikin dia itu menjadi seorang. Jadi dia pada saat itu katanya di luar rumah, dia pulang ke rumah dia kaget. Patung yang dibuat dia menjadi seorang wanita benaran, seorang wanita cantik ya, yang akhirnya menjadi kekasihnya, menjadi pendamping dia seumur hidupnya. Nah itu sebenarnya cerita itu cerita bagaimana kita berpikir positif teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir sesuatu yang positif, maka harapan kita terhadap apa yang positif semoga bisa terkabulkan. Nah saya mau cerita sedikit kenapa saya tinggal di daerah sini. Saya hubungkan dengan cerita Pygmalion itu. Jadi gini ceritanya. Jadi pada tahun 1986 saya pertama kali datang di Jakarta itu dalam rangka tes wajib militer. Pada saat itu saya benar-benar dari kampung ya, benar-benar kaget. Datang di kota besar, begitu padat, kendaraan ramai. Dan pada saat saya ikut tes waktu itu di Gunung Sahari ya, di Tanjung Priok sana, itu setiap hari saya harus berjibaku dengan bus ya. Jadi setiap hari, setiap pagi saya nunggu bus untuk naik bus ya. Dan begitu padat, begitu sesak di dalam bus. Pada saat itu memang belum ada tol dalam kota, belum ada. 1986 tol pada saat itu lagi dibangun teman-teman. Nah di dalam pikiran, dalam benak saya, gimana suatu saat kalau misalnya saya diterima ya dari tes, setelah saya masuk Wamil itu bisa diterima dan saya bisa misalnya dapat penempatan atau berdinas di Jakarta, bagaimana saya bisa hidup ya dengan keadaan begini. Kalau saya bandingkan dengan di kampung, begitu lengang, begitu sepi, kendaraan nggak banyak. Jadi saya begitu, pikiran saya macam-macam saat itu. Tapi ya saya ikut aja lah, mengalir aja lah dalam hati saya. Akhirnya apa teman-teman, saya lulus dalam tes itu. Dan saya mulai berdinas. Pertama dinas saya di Tanjung Pinang. Kemudian saya ditempatkan di Manado. Cukup lama di Manado. Akhirnya saya bisa sekolah. Tambah sekolah lagi untuk sekolah spesialisasi ya. Kemudian setelah selesai spesialisasi saya ditempatkan di Belawan. Setelah dari Belawan saya sudah pikir pasti
kalau saya dapat penempatan baru antara Jakarta atau Surabaya. Nggak mungkin lagi, karena makin hari pangkat saya akan makin naik. Ternyata seperti yang saya pikirkan, saya ditempatkan di Jakarta. Saya mulai pikir di Jakarta macet. Tempat saya waktu itu penempatan sudah saya pikir-pikir, pasti kemungkinan di Cilandak atau di Minto Harjo, karena saya dokter kan. Nah, ternyata teman-teman, saya bisa dapat di tempat ini, ya. Itu waktu itu harapan saya kalau boleh saya dapat tempat yang aksesnya dengan tol dekat, tidak begitu macet. Dari tempat saya mesti harus misalnya keluar kemana-mana tidak macet dan tidak banjir. Dan ternyata apa yang saya pikirkan sejak 20 tahun yang lalu, boleh kurang lebih 20 tahun ya. Jadi sejak saya masuk tes 86 diterima 87. Di 2007, jadi 20 tahun kemudian saya menempati tempat ini. Nah, itulah kalau saya hubungkan dengan cerita tentang Pygmalion ini, bahwa saya punya harapan yang positif ya. Saya punya harapan yang positif sehingga saya mendapat sesuai apa yang saya harapkan. Saya dapat tempat yang cukup nyaman, tempat yang tidak macet, tempat yang tidak banjir. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman harus selalu positif ya. Selalu berharap, dan semoga Tuhan memberikan teman-teman jalan keluar, memberikan teman-teman apa yang teman-teman harapkan dalam kehidupan ini. Jadi jangan selalu negatif ya. Itu pesan saya. Jangan selalu melihat negatif. Lihatlah selalu dari sisi positifnya. Ada satu contoh juga ini, satu contoh yang negatif. Beberapa hari yang lalu saya di rumah sakit, ada orang yang selalu duduk di rumah sakit di tempat saya bekerja. Ini kok ada selalu pagi ada, siang aku lihat juga ada, malam saya juga ketemu. Masa ini orang ini kok nggak dalam hati saya, pikiran saya saat itu sebagai pasien. Jadi orang ini kok berobatnya hampir tiap hari ada. Nah, suatu saat karena saya penasaran dengan kehadiran dia di situ, akhirnya suatu saat saya tanya ke dia. Saya bilang, "Bapak kok ada tiap hari di sini? Ngapain berobat begini?" Ternyata apa jawabannya dia? "Dok, saya ini sopir dari dokter A." Sopir dari dokter ini. Jadi itulah di dalam pikiran saya. Tadinya saya berpikiran negatif sebenarnya ya. Ternyata dia ini adalah sopir. Jadi dia tiap harinya, masalahnya dia itu tidak duduk di tempat atau di luar dari ruang rumah sakit, dia selalu dari dalam. Tempat duduknya juga ikut dengan tempat duduk pasien. Jadi pikiran saya dia ini pasien. Ternyata bukan teman-teman, dia adalah sopir ya. Jadi apapun dalam kehidupan, saya berharap kepada teman-teman selalu teman-teman berpikiran positif ya. Jangan selalu negatif, karena negatif itu membuat kita tidak bisa memaknai hidup ini dan kita tidak bisa sukses dalam hidup. Positiflah selalu ya, seperti Pygmalion selalu berpikiran positif ya. Walaupun orang mau bercerita apa, orang mau gosip tentang apa yang negatif, selalu dijawabnya dengan jawaban yang positif. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Ikuti, saksikan terus di Sasahara Channel.